Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Diwardana. Saya dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas E. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan materi yang berjudul hak, kewajiban, dan keutamaan. Nah, hak, kewajiban, dan keutamaan menurut Ahmad Amin menerangkan bahwa sesuatu yang mesti bagi manusia disebut hak, sedangkan apa yang dibebankan kepadanya disebut wajib. Antara hak dan kewajiban ini mempunyai hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Di mana ada hak, disitulah ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang akan menjadikan kewajiban bagi orang lain. Nah, di dalam realita kehidupan di masyarakat, seringkali manusia lebih memperhatikan haknya daripada menunaikan kewajibannya. Apabila kita semua mendahulukan menuntut hak dan menangguhkan kewajiban, maka akan berakibat tidak ada yang memberikan hak tersebut kepada kita. Sebab orang lain menuntut haknya lebih dahulu sebelum menunaikan kewajibannya. Akibat mendahulukan hak dan menangguhkan kewajiban, maka secara urusan akan menjadi terbengkalai dan tidak akan menjadi terselesaikan. Adapun hak yang dimiliki oleh manusia diantara lain adalah hak hidup, hak kemerdekaan, hak memiliki, dan hak belajar dan mengajar, hak mencari nafkah, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban manusia itu dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua kewajiban kepada diri sendiri, yang ketiga ada kewajiban kepada sesama manusia, yang keempat yaitu kewajiban kepada makhluk lain. Nah, yang pertama ada kewajiban kepada Allah. Langit dan bumi dengan segala isi dan peristiwa yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kenyataan yang sangat mengesankan dan menakjubkan akal dan hati sanubari manusia. Segala sesuatu yang berada dalam alam semesta itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai refleksi dan manifestasi dari wujud Allah dengan segala sifat kesempurnaannya. Terkandung dalam surat Al-Mulk ayat 3 dan 4 yang artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-sekali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak serasi? Kemudian pandang lagi berulang kali, niscaya penglihatanmu akan menjadi lemah dan lesu, atau tanpa menentukan sesuatu ciptaanmu. Nah, manusia adalah sebagian dari makhluk yang hidup di atas bumi, dengan ketersediaan sarana, kebutuhan hidupnya, dan fasilitas-fasilitas secukupnya. Bagi manusia, bukan saja yang ada di bumi sebagai keperluan hidupnya, namun yang terkandung di langit seperti udara, air, hujan, matahari, bulan, bahkan bintang, dan benda-benda lainnya ditundukkan kepada Allah bagi kemudahan manusia dalam mengelola kebutuhannya sendiri. Nah, pada garis besarnya, kewajiban manusia kepada Allah menurut hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Mu'az bin Jabal bahwa Rasulullah bersabda kepadanya, yang artinya, "Hai Mu'az, apakah engkau mengetahui hak Allah atas para hamba?" Mu'az menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Jadi, berdasarkan hadis di atas, kewajiban manusia kepada Allah pada garis besarnya ada 2. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Yang kedua, ada beribadah kepada Allah. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Jansardi izin melanjutkan materi, yaitu yang kedua, kewajiban kepada diri sendiri. Pribadi manusia itu terdiri dari 2 unsur, yaitu jasmani dan rohani. Masing-masing memperoleh hak, yang satu sarana lain mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Untuk memenuhi hak masing-masing, jasmani mempunyai kewajiban terhadap rohani, dan rohani juga mempunyai kewajiban terhadap jasmani. Dr. Haji Hamzah Yakub mengatakan bahwa setiap manusia mempunyai kewajiban moral terhadap dirinya sendiri, antara lain A. Memelihara kesucian diri, baik jasmaniyah maupun rohaniyah. B. Memelihara kerapian diri. C. Berlaku tenang atau tidak terburu-buru. D. Menambah pengetahuan. E. Membina disiplin pribadi. Yang ketiga yaitu kewajiban kepada sesama manusia. Manusia di samping mempunyai kewajiban kepada Allah,
kewajiban kepada dirinya sendiri, juga mempunyai kewajiban kepada sesama manusia. Adapun kewajiban manusia terhadap sesamanya dapat dijumpai dalam Al-Quran, antara lain sebagai A. Bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikan antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu dapat mendapat rahmat. B. Ta'awun. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. C. Adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. D. Pemurah. Quran Surat Ali Imran ayat 92. E. Penyantun dan pemaaf. Quran Surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. F. Menepati janji. Quran Surat Al-Isra ayat 34. G. Musyawarali. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Kewajiban kepada makhluk lain. Dalam kajian ini, pembahasannya akan dibatasi dengan kewajiban atau akhlak manusia terhadap hewan yang paling dekat hubungannya dengan manusia, dan akhlak manusia terhadap alam. Hewan diciptakan oleh Allah untuk kepentingan dan kesejahteraan hidup manusia. Jika kita kaji ajaran ihsan dan dalam Islam, maka moralitas yang dikehendakinya bukan hanya terbatas pada bangsa manusia saja, melainkan juga kepada hewan-hewan yang berkeliaran di sekeliling manusia. Larangan menyiksa binatang, sebagaimana dikemukakan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abdullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya seorang perempuan disiksa karena mengurung kucing sampai mati, maka ia masuk ke dalam neraka. Karena ketika ia mengurung kucing itu tidak diberi makan dan minum, dan tidak pula dilepaskannya untuk mencari makan sendiri dengan mangsanya, berupa binatang di bumi. Sedangkan akhlak manusia terhadap alam diantaranya adalah A. Memperhatikan dan merenungkan ciptaan alam. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190. B. Memanfaatkan alam. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Handayani, NPM 2021030265. Di sini saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari rekan saya yang bernama Bobby Janes. Di sini saya akan membahas tentang keutamaan. Apa sih yang kalian ketahui tentang keutamaan? Keutamaan atau al-fadilah adalah akhlak yang baik, dan akhlak adalah kehendak yang dibiasakan. Jika kehendak yang baik itu dibiasakan, maka disebut sifat utama. Orang utama adalah yang mempunyai akhlak baik, yang membiasakan memilih perbuatan yang sesuai dengan perintah oleh akhlak. Penahaman nilai keutamaan akan berbeda disebabkan oleh 3, yaitu yang pertama perbedaan masyarakat, lalu yang kedua perbedaan masa, dan yang ketiga perbedaan keadaan. Dalam memberikan pengertian keutamaan ini, sebagaimana diterangkan oleh Ahmad Amin, para ahli pun berbeda pendapat. Sochrait misalnya berpendapat bahwa tidak ada keutamaan kecuali pengetahuan. Sedangkan menurut Plato, bahwa pada diri manusia itu ada 3 kekuatan yang apabila berimbang akan menimbulkan keutamaan, yaitu yang pertama, kekuatan akal yang apabila berimbang akan menimbulkan keutamaan kebijaksanaan. Yang kedua, kekuatan marah yang apabila berimbang akan menimbulkan keberanian. Yang ketiga, keutamaan syahwat atau kehewanan yang apabila berimbang akan menimbulkan keutamaan perwira. Dari 3 keutamaan itu, dengan perimbangannya akan timbullah keadilan. Selanjutnya, Plato juga berkata bahwa pokok-pokok keutamaan itu ada 4. Yang pertama, kebijaksanaan, keberanian, keperwiraan, dan keadilan. Lalu,
Perbedaan pandangan Aristoteles dengan pandangan Islam ialah kalau pandangan Aristoteles ditimbulkan oleh pikirannya, sedangkan pandangan Islam ditimbulkan oleh wahyunya. Pendek kata etik Aristoteles merupakan sistem yang panjang lebar dan banyak persamaannya dengan prinsip Islam, sehingga dengan demikian bagi umat Islam tidak banyak menghadapi kesukaran dalam mengembangkan teori tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.